Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya, jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya. Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik. Generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir. Di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.